Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reina Ajeng Pratiwi. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai konsep implementasi inovasi produk. Pertama-tama, sebelum kita memulai semua inovasi produk, kita harus mempunyai kerangka pikiran mengenai implementasi inovasi produk tersebut. Di antaranya yaitu market requirement, proses internal bisnis, serta product and service development. Apa sih kaitan dari ketiga istilah tersebut? Kaitan dari ketiga istilah ini, salah satunya yaitu market requirement. Market requirement berkaitan mengenai keinginan konsumen, kebutuhan konsumen, kesesuaian manfaat untuk konsumen, serta keadaan tertentu. Jadi pada market requirement ini kita harus memastikan produk yang kita buat itu sesuai dengan keinginan konsumen, serta kebutuhannya dan manfaatnya pun sesuai dengan yang diinginkan di pasaran. Dan yang kedua yaitu proses internal bisnis. Pada tahapan proses internal bisnis ini, kita harus tahu bagaimana tahapan proses baik produksi dari produk yang kita buat tersebut dari awal sampai akhir. Kita harus mengetahuinya, serta alokasi sumber daya, kebutuhan biaya, dan komitmen. Setelah kita mengetahui mengenai market requirement, proses internal bisnis, selanjutnya kita masuk pada product and service development. Pada product and service development ini berfokus pada produk yang fresh atau baru dan fokus pada delivery channel produk agar sampai kepada customer yang tepat. Selanjutnya, tahap implementasi inovasi produk. 1. Konsep generation atau konsep general. 2. Tahap screening atau penyaringan. 3. Preliminary product. 4. Product evaluation and improvement. 5. Production and developing process. Dan 6. Monitoring dan evaluasi. Tahap pertama, konsep generation atau konsep general, yaitu proses inovasi produk harus sudah tergambar konsep bisnis secara keseluruhan. Jadi pada konsep ini kita harus mempunyai konsep secara keseluruhan, baik terkait pemeliharaan produk, strategi pemasaran, operasional, serta kebutuhan biaya dan lain-lainnya. Praktiknya berupa membuat matrik atau coretan dengan bahasa sendiri terhadap konsep inovasi produk yang akan dilakukan. Yang paling terpenting yaitu action. Dan yang kedua, tahap screening atau penyaringan. Pada tahap ini diperlukan analisa dengan prinsip pemikiran konvergen untuk seleksi dan membuat skala prioritas dari ide yang muncul terhadap inovasi produk yang akan dieksekusi agar lebih spesifik dan terukur. Jadi pada tahap penyaringan ini kita membuat konsep mana yang akan kita ambil dan yang tidak akan kita ambil. Praktiknya berupa catatan secara rinci proses yang akan dilakukan, minta pendapat dari orang lain yang lebih kompeten terhadap konsep yang sudah dibuat lebih spesifik. Yang ketiga, preliminary product. Pada tahapan ini, melalui proses awal pembuatan produk sesuai dengan konsep general dan catatan dari tahapan sebelumnya. Jadi tahapan ketiga ini berupa kombinasi antara tahapan yang pertama general konsep, serta yang kedua yaitu konsep penyaringan tersebut. Praktiknya yaitu action dan membuat produk yang akan kita buat. Tahapan keempat yaitu product evaluation and
improvement. Tahapan evaluasi pada produk yang sudah diciptakan. Pada proses ini bisa disebut juga tes produk yang memungkinkan untuk dilakukan pengurangan atau penambahan pada produk yang akan diluncurkan. Jadi pada proses ini kita membuat evaluasi dari produk yang kita buat tersebut. Apakah perlu tambahan atau pengurangan atau yang lainnya. Praktiknya berupa pengamatan dan pengalaman serta insting untuk menciptakan produk yang ideal. Ini yang kelima, production and developing process. Proses yang paling penting ialah produksi produk inovasi dengan memperhatikan pengembangan proses produksi. Praktiknya yaitu komitmen terhadap konsep awal produksi, menjaga kualitas produk, lakukan quality control sebelum dipasarkan. Tahapan yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap produk inovasi secara berkala, baik harian, mingguan, atau bulanan. Praktiknya, buatlah checklist proses produksi dan quality control. Ini merupakan ringkasan dari market requirement, proses internal bisnis, serta product and service development yang tadi. Dan ini ringkasan dari tahapan implementasi inovasi produk, yaitu konsep generation atau konsep general, tahap screening atau penyaringan, preliminary product, product evaluation and improvement, production and developing process, serta monitoring dan evaluasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.